Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Apa itu gagasan pokok? Kita ulas kembali. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok atau kalimat penjelas dari gagasan pokok. Sudah dimengerti ya? Nah, gagasan pokok bisa terdapat pada awal paragraf, yang kedua akhir paragraf, yang ketiga awal dan akhir paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan pokoknya antara lain ada 3. Yang pertama apa? Deduktif. Adalah paragraf yang gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Yang kedua, induktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Yang ketiga, campuran atau deduktif-induktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya ada di awal dan di akhir paragraf. Contoh teks pawai budaya. Kita bahas. Bacaan pawai budaya ini terdiri dari paragrafnya antara lain 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Paragraf pertama dimulai dari pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sampai titik. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf 1, kita lihat. Gagasan pokoknya berada di awal paragraf yang berbunyi, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sedangkan yang lain termasuk gagasan pendukung. Yuk kita lihat. Gagasan pokoknya, kita ulangi. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Gagasan pendukungnya, ada berapa? 1. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat gagasan pendukung yang kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kalimat yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kalimat keempat, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dan yang terakhir, yang kelima, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Berarti gagasan pendukungnya terdapat 5 kalimat. Kita lanjut ya. Paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif. Paragraf itu apa? Paragraf adalah rangkaian kalimat yang saling memiliki keterkaitan dan membentuk kesatuan gagasan. Jadi, kalimat yang dirangkai dari beberapa kalimat digabung menjadi sebuah paragraf. Ciri-cirinya apa saja untuk paragraf deduktif? Kita lihat yang pertama, paragraf deduktif. Letak ide pokoknya ada di awal paragraf.
Ide pokok tersebut dari pernyataan umum diikuti dengan penjelasan yang bersifat khusus. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf diawali dengan penjelasan-penjelasan khusus. Penjelasan khusus kemudian digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf deduktif-induktif. Berpola umum, khusus, khusus, umum, atau kesimpulan. Kalimat utama pada awal paragraf merupakan pembuka. Kalimat utama di akhir paragraf adalah bentuk simpulan yang menekankan ide pokok pada kalimat utama di awal. Terdapat pengulangan kata kunci di awal dan akhir paragraf. Kita lihat contohnya. Contoh paragraf deduktif. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf deduktif tersebut, pokok pikirannya atau pokok gagasan pokoknya terdapat di awal paragraf. Sedangkan contoh paragraf induktif, contohnya, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu. Kemudian, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, di sini terdapat kesimpulan di akhir paragraf. Contoh paragraf deduktif-induktif. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Kita lihat di sini di awal paragraf terdapat kata melakukan percobaan tentang bunyi. Di akhir paragraf diulangi lagi tentang melakukan percobaan. Ini termasuk paragraf deduktif induktif. Sudah jelas ya anak-anak? Nah, demikian penjelasan tentang paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.